Selamat pagi rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Feren Aurelia Leonita selaku pemateri pada hari ini. Materi yang akan kita bahas ialah jenis-jenis dari konflik. Apa sih itu jenis-jenis dari konflik? Yaitu macam-macam konflik yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi dalam manajemen. Lalu jenis-jenis konflik yang saya akan bahas ada 5 macam. Yang pertama ialah konflik intrapersonal. Apa itu konflik intrapersonal? Konflik intrapersonal ialah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila mana pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin untuk dipenuhi secara sekaligus. Adapun contohnya seperti ketidakyakinan yang dipegang individu atau keyakinan yang dipegang individu itu bertentangan dengan nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat. Lalu ada contoh yang lain seperti keyakinan individu yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu konflik intrapersonal ini bersifat psikologis. Artinya bila mana konflik ini tidak segera diselesaikan dengan baik, maka konflik ini akan berdampak pada psikis maupun mental dari individu yang bersangkutan. Konflik yang kedua ialah konflik interpersonal. Konflik interpersonal ialah konflik yang bertentangan atau pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena adanya pertentangan kepentingan ataupun keinginan. Konflik ini sering timbul karena adanya perbedaan-perbedaan dalam segi kepribadian individu. Lalu, konflik ini seringnya lagi terjadi atau muncul karena adanya tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peranan dari individu yang bersangkutan. Yang ketiga ialah konflik antar individu-individu dalam kelompok. Konflik ini seringkali berhubungan dengan cara individu dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai suatu konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kinerja atau kerja dari kelompok mereka sendiri, seperti itu. Yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini ada karena adanya perasaan loyalitas di dalam kelompok yang muncul ketika terjadinya konflik antar kelompok lain. Kelompok yang bersangkutan akan mementingkan kepentingan atau tujuan-tujuan tugas, sehingga anggota kelompok cenderung menganggap kelompok mereka lebih superior dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Konflik ini sering terjadi di mana antar lini atau staf, pekerja dan pekerja maupun pekerja dengan manajer mereka. Lalu yang terakhir ialah konflik antara organisasi. Konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini dianggap sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi-teknologi baru, jasa-jasa baru, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Adapun contoh dari konflik ini seperti bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dianggap sebagai bentuk dari konflik antar organisasi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya selaku pemateri meminta maaf bila terdapat kata-kata yang salah maupun kurangnya informasi dalam penyampaian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.